Sunan Ampel diperkirakan lahir pada tahun 1401 di Champa. Ia merupakan salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi dengan Dyah Chandrawulan. Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Syekh Jumadil Kubro. Sunan Ampel juga keponakan Dyah Dwarawati, istri Bray Kertabumi Raja Majapahit. Sunan Ampel diperkirakan datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi. Tujuan kedatangannya untuk menemui bibinya, Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bray Kertabumi. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Musada atau Ali Murtado dan saudara sepupunya yang bernama Raden Burereh atau Abu Hurairah. Raden Ali Rahmatullah bersama ayahnya datang ke Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawannya bernama Abu Hurairah putra Raja Champa. Mereka mendarat di Tuban. Setelah tinggal di Tuban beberapa lama sampai ayahandanya wafat, Raden Ali Rahmatullah berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dikawin Raja Majapahit yang masih beragama Hindu. Sementara itu, menurut Jayadiningrat dalam sejarah Banten dikisahkan bahwa Raden Rahmat ketika dewasa mendengar tentang peperangan di Jawa. Dengan 3 orang ulama muda lainnya, Burereh, Syekh Salim, dan saudaranya yang tak disebut namanya, Raden Rahmat berangkat ke Jawa. Setelah keempat orang tadi berangkat ke Jawa, Champa diruntuhkan oleh seorang kafir dari Sanggora. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam, Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan, dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun, karena tidak berani menanggung risiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak menyatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Champa ditaklukkan oleh Raja Kochi, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Champa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Walisana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit mencegah Raden Rahmat kembali ke Champa karena Champa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Kochi. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Champa, sehingga 2 bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Babat Ngampel Denta menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Menurut sumber legenda Islam yang dicatat H.J. de Graaf dan T.H.G.T.H. Pigaut dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari Majapahit ke Mataram, Raden Rahmat diangkat menjadi Imam Masjid Surabaya oleh pejabat pecat tanda di Terung bernama Arya Sena. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya, selain dilakukan secara resmi oleh pecat tanda di Terung juga disertai oleh keluarga-keluarga yang dipercayakan kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberi izin tinggal di Ampel disertai keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit.